mengiringi sejarah tragedi manusia yang harus mati karena dipaksa atau sukarela menelannya. Sebut saja Socrates yang harus menerima kenyataan dihukum mati karena dituduh tak percaya Tuhan oleh pengadilan Athena. Ia dipaksa meminum ramuan tanaman hemlock hingga akhirnya keracunan dan mati lemas. Begitu pula dengan Shakespeare yang kerap membunuh karakter dalam karya sastranya dengan tanaman beracun. Juliet menelan Belladonna hingga tewas. Ternyata tanaman beracun seperti ini tak hanya ada di Eropa dan cerita saja. Di Indonesia pun ada beberapa spesies tanaman seram yang dalam dosis berlebih bisa membunuh. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 tanaman pembunuh di Indonesia. Daun dan getah tanaman jarak banyak digunakan untuk pengobatan tradisional. Tapi siapa sangka biji jarak adalah pembunuh yang mematikan. Memakan 2 biji jarak sudah cukup membunuh seseorang. Pada April 2013, Gedung Putih dihebohkan dengan sebuah surat yang ditujukan untuk Presiden Amerika, Barack Obama, yang di dalamnya terlampir racun ricin. Ricin merupakan senyawa sampingan yang dihasilkan dari pengolahan biji tanaman jarak. Senyawa ini dapat mengakibatkan orang tewas karena gangguan sistem peredaran darah dan pernapasan. Saat ricin masuk dalam tubuh, 1 molekul ricin akan membunuh 1 sel. Jika senyawa ini terhirup, disuntikkan atau tertelan, dapat membunuh seseorang dalam waktu 36-48 jam. Para ahli media mengatakan ricin merupakan pembunuh ganas sekuas virus antraks. Dan bahayanya lagi, sampai saat ini belum ditemukan penawarnya. Memang mengandung racun namun kadarnya berbeda tergantung varietasnya. Singkong pahit atau bernama latin Manihot glaziovi yang juga dikenal sebagai ubi racun atau singkong karet memiliki kadar racun yang lebih tinggi dibanding singkong manis Manihot utilissima, singkong yang kita konsumsi sehari-hari. Racun biasanya berada di daun dan umbi singkong. Racun ini diketahui sebagai senyawa cyanogenik glycoside yang oleh enzim dapat menghasilkan asam sianida. Sianida dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin dan sulit dideteksi. Ia tak berasa, tak berbau, dan tak berwarna. Satu-satunya indikator untuk mengetahui sianida ada pada singkong adalah warna kebiruan yang muncul pada umbi bila lama terpapar udara. Racun sianida akan jauh berkurang bila dipanaskan. Banyak korban keracunan akibat salah dalam pengolahan singkong karena memasak umbi dan daunnya tidak sempurna. Kecubung yang berada di Indonesia adalah jenis Datura metal, masih satu keluarga dengan bunga lonceng. Kecubung ini mengandung beberapa senyawa kimia yang berkhasiat menyembuhkan. Kandungan ini membuat kecubung dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, seperti asma, rematik, sakit pinggang, penggelinu, dan lain-lain. Bagian yang paling sering dipakai sebagai obat herbal adalah daunnya. Namun kecubung juga mengandung racun berupa zat alkaloid yang mempunyai efek halusinogen terutama pada bagian bijinya. Efek yang ditimbulkan bila kecubung dikonsumsi melebihi takaran adalah mual, muntah, sesak napas, hingga pusing, halusinasi, dan akhirnya berujung pada kematian. Dalam beberapa kasus ditemukan penggunaan racun biji kecubung untuk bunuh diri. Sering menyebut gimpi-gimpi sebagai tanaman penyengat karena bila kulit tersentuh daun gimpi-gimpi sedikit saja, rasanya seperti tersengat oleh panas luar biasa dan tidak akan pernah hilang hingga berbulan-bulan. Tanaman ini diketahui pernah membunuh hewan dan manusia. Biasanya tumbuh di hutan timur laut Australia dan hutan Maluku Indonesia. Saking kuat racunnya, daun gimpi-gimpi yang telah kering ratusan tahun pun masih mengandung racun moredin. Racun ini biasanya terdapat pada bulu tanaman gimpi-gimpi. Bila Anda ke hutan dan melihat tanaman ini, segeralah menjauh. Berada di dekatnya juga beresiko terkena racun.
Dengan efek racun yang begitu dahsyat, tentara Inggris pernah tertarik pada tanaman ini dan berniat menjadikannya senjata biologis pada akhir 1960. Pohon upas begitu legendaris pada masa penjajahan VOC di Nusantara. Bahkan selama berabad-abad menjadi momok menakutkan bagi tentara Belanda karena rakyat berjuang menggunakan racun upas sebagai senjata. Sampai pada akhirnya Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles mengutus Thomas Horsfield, naturalis asal Amerika Serikat, untuk mempelajari racun pohon tersebut. Hasilnya, pohon upas memang mematikan tapi hanya lendirnya saja. Efek racun pohon upas cukup mengejutkan ketika diuji cobakan kepada seekor ayam dan anjing yang langsung mati dalam waktu 2 menit saja. Sampai sekarang pohon upas masih dapat ditemukan di Indonesia. Di Jawa ia lebih dikenal sebagai pohon ancar. Terkena getahnya sedikit saja, orang tersebut akan kejang-kejang lalu mati. Kembang trompet itu tanaman berbunga asli di daerah tropis Amerika Selatan, namun ditemukan di semua dunia termasuk Indonesia. Kembang trompet, nama ini datang dari bunga berupa trompet terjumbai, tertutup bulu-bulu halus yang menggantung dari pohon. Bunga ini mempunyai ukuran 14-50 cm serta berbagai warna, putih, kuning, oranye, dan pink. Seluruh sisi dari tanaman memiliki kandungan racun. Tanaman ini terkadang beralih dari teh serta dicerna sebagai obat halusinogen. Bunga ini memiliki tingkatan racun yang beragam bergantung lokasi tanaman. Tumbuhan ini mengakibatkan banyak pengguna yang overdosis serta tewas karenanya. Strychnine lebih dikenal sebagai kacang racun atau tombol Quaker, yaitu pohon asli India serta Asia Tenggara. Benih kecil di dalam pohon hijau berupa buah jeruk ini amat beracun, dipenuhi dengan alkaloid beracun strychnine serta brucin. 30 mg racun ini cukup fatal untuk orang dewasa serta dapat mengakibatkan kematian yang dimulai dengan kejang-kejang hebat. Tanaman ini menyerang simultan dari ganglia sensoris di tulang belakang. Pemirsa, itulah 7 tanaman pembunuh di Indonesia versi On The Spot.